Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Repto Sembodo dengan nomor MPM 2021 215 7004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sejarah asal muasal pemakaian ejaan. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perlawanan fisik dan kemerdekaan dari penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia juga meliputi perjuangan membentuk identitas dan kepribadian, salah satunya melalui bahasa. Bahasa apa yang harus digunakan dalam bahasa Indonesia? Hal ini juga kemudian berkaitan dengan sistem ejaan yang harus digunakan. Dalam buku Mengenal Tata Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Jontar Pandapotan Sitorus, sebuah sistem ejaan harus dipilih secara tepat untuk mengakomodasi cara penyaluran ide yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Hal itulah yang mendasari ketika para pemuda membuat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyadari arti pentingnya sebuah bahasa untuk mempersatukan segala perbedaan yang terjadi saat ini. Pentingnya sistem ejaan pada bahasa Indonesia untuk mempertegas atau menyamakan bahasa yang digunakan. Dari sistem ejaan juga penting untuk mengatur penggunaan bahasa dan peraturan berbahasa Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Olivia Mega Octaviani dengan NPM 212157014. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah kalimat yang disempurnakan menurut paragraf, tanda baca berupa koma, titik, dan tanda petik. Kalimat yang disempurnakan menurut ejaan hanya dapat dibaca dengan kalimat yang bisa disempurnakan sehingga para pembaca dapat memahami kalimat atau bacaan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan merupakan kalimat yang disempurnakan menurut kalimat bacaannya atau tanda bacanya, sehingga bacaannya jelas, padat, singkat, dan dapat dipahami. Ejaan yang baik dan benar dapat dipahami para pembaca karena sudah menurut tanda baca yang jelas dan strukturnya juga jelas. Saya akan meneruskan materi tentang fungsi ejaan. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi tahun 2019, fungsi ejaan diantaranya adalah sebagai pembakuan dalam penggunaan tata bahasa, kemudian untuk membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Fungsi berikutnya adalah sebagai penyaring unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Dan fungsi berikutnya adalah membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah. Penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, ternyata banyak sekali peristiwa bersejarah yang melatari penggunaan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Semua itu tertuang dalam ketetapan yang berlaku yang telah diresmikan dalam Surat Keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus tahun 1972. Dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan dengan benar, seperti menggunakan tata bahasa yang baik, menggunakan tanda baca, huruf kapital, dan aturan lain dalam penulisan, maksud dan tujuan seorang penulis dapat tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Penggunaan ejaan yang disempurnakan dianggap mampu meningkatkan citra seorang penulis. Sementara itu, dalam dunia akademis, penggunaan ejaan yang disempurnakan dengan baik dan benar bisa menentukan mutu dari artikel ilmiah dan kualitas keilmuan dari penulisnya.
Demikian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tentang penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang ingin saya kupas sedikit yaitu mengenai huruf kapital. Ya, perhatikan teman-teman, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, aku sedang menulis surat. Nah, untuk penggunaan kata aku, huruf A yang terletak di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital, ya, huruf besar, tapi yang ada atau yang terletak di depan saja, satu huruf, yaitu A. Aku menulis surat, ya. Kemudian yang kedua, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Kartika Dewi. Maka huruf kapitalnya adalah huruf K dan D, ya. Kemudian huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan suatu satuan ukuran atau nama jenis. Contoh, 5 ampere, 10 kilogram, ikan mujair, ikan paus. Itu tidak menggunakan huruf kapital, ya. Paus, mujair, ampere, kilogram, itu tidak menggunakan huruf kapital, ya kawan-kawan. Kemudian, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan kata yang memiliki arti anak dari. Contoh, ya, misalnya bin, binti, Muhammad Ali, binti Toyib. Ya, misalnya bin Toyib. Nah, binnya itu tidak menggunakan kapital, ya, huruf biasa saja, kecil, ya. Kemudian huruf kapital juga dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, ibu berkata, kapan kamu mau pulang? Tanda tanya, lalu tanda petik 2. Nah, setelah tanda petik yang di awal kalimat itu kalian harus menggunakan huruf kapital. Misalnya tadi kan pertanyaannya, kapan kamu pulang? Ya. Nah, setelah tanda petik 2 itu menggunakan huruf kapital. Ya, seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai huruf kapital. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.